Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini kita akan membahas latihan yang sebelumnya nomor 8. Tapi jangan lupa ya, ini untuk tetap ditulis di buku catatan lanjutan contoh di pembagian. Jadi sebelumnya kita bahas nomor 9B, sekarang kita bahas nomor 8. Oke, nomor 8 ini diketahui di soal itu ada Px sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 3x dikurang 9 dibagi oleh x kuadrat tambah x min 1. Oke, ini kita coba pakai cara bersusun. Di sini kita tulis lagi soalnya Px-nya, terus ini pembaginya. Oke, seperti biasa ya, untuk pembagian dengan cara bersusun itu langkahnya depan dibagi yang depan. Jadi kan ini 2x pangkat 3 kita bagi dengan x kuadrat, berarti kan 2x ya. Nah 2x ini kita kali-kalikan lagi, jadi 2x kali x kuadrat 2x pangkat 3, 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali min 1 min 2x. Ini kita kurangkan. Oke, ini pasti habis ya. Kemudian min 5 dikurangin 2, berarti kan jadi min 7. Yang ini 3 dikurang min 2 berarti 5, ini min 9 tinggal turun, berarti sekarang depannya min 7x kuadrat. Oke, ini karena masih sama, masih bisa dibagi ya, jadi kita bagi lagi. Min 7x kuadrat dibagi x kuadrat, berarti kan min 7. Min 7 dikali lagi dengan x kuadrat, jadi min 7x kuadrat. Min 7 dikali x jadi min 7x, min 7 kali min 1 jadi plus 7. Ini kita kurang lagi, yang depan habis. 5 dikurang min 7 jadi tambah ya, jadi 12x. Min 9 kurang 7 jadi min 16. Nah, karena x di sini udah pangkat 1, dia udah lebih kecil daripada pembagi, berarti kita berhenti sampai sini ya. Berarti ini udah merupakan sisanya. Jadi sisanya itu 12x min 16 dan hasilnya itu yang ini, 2x min 7. Oke, nah ini banyak yang bertanya, apakah bisa soal nomor 8 ini kita pakai cara Horner? Oke, jadi sini ada catatan ya. Catatannya itu untuk cara Horner hanya bisa dipakai untuk pembagi yang x-nya itu pangkat 1. Jadi ini kx tambah b. Nah, bagaimana kalau yang pembaginya x pangkat 2? Oke, namanya bukan cara Horner ya, tapi hampir mirip, yaitu cara Kino-Horner. Jadi untuk yang pembagi x pangkat 2 kita coba pakai cara Kino-Horner selain cara yang bersusun. Oke, langkahnya jadi kita masih sama ya dengan soal nomor 8 ini. Oke, soalnya masih sama, itu kita tuliskan ya di Horner, mirip ya. Jadi kita masukkan nih, kan soalnya itu 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x min 9. Berarti kita tulis di sininya 2 min 5, 3 dan min 9. Oke, sekarang pembaginya itu kan ax kuadrat plus bx plus c. Di soalnya itu pembaginya x kuadrat tambah x min 1. Nah, ini berarti si a-nya itu koefisien ini ya, x kuadrat berarti 1, b-nya itu berarti 1, c-nya itu berarti min 1. Oke, paham ya? Ini ada a, b, c-nya. Oke, sekarang kita coba di kertas sebelahnya ya. Jadi kita tulis lagi tadi ada 2 min 5, 3 dan min 9. Oke, kita pindah di kertas yang satu lagi ya. Jadi ada 2 min 5, 3 dan min 9. Tadi di situ udah ada ABC-nya ya. Nah, sekarang untuk Kino-Horner, ini Kino-Horner. Nah, itu kalau Horner kan cuman satu baris ya. Kalau Kino-Horner itu ada 2 baris yang kita isi. Untuk baris pertama, yang paling atas, itu yang nggak boleh diisi sebelah sini dan sebelah sini. Jadi pokoknya 2 ujung yang paling kiri. Nah, untuk baris kedua, itu yang nggak boleh diisi itu ujung paling kanan dan ujung paling kiri. Ini selalu ya, jadi ini mau sebanyak apapun, tetap yang atas 2 ujung paling kiri, yang bawahnya itu ujung-ujungnya. Oke, setelah kita udah tentukan mana yang tidak boleh diisi, sekarang ini ada rumusnya di sini. Kan kalau Horner itu x sama dengan ya. Kalau ini rumusnya itu min c per a dengan min b per a. Oke, min c per a, min b per a dari mana? Dari pembagi. Tadi kita dapat ya ini min
C itunya min 1, B-nya 1, A-nya 1. Berarti min C per A itu min 1 ketemu min jadi plus ya. 1 bagi 1 jadi 1. Di sini 1. Nah, min B per A-nya berarti min 1 per 1. Jadi min 1. Oke, jadi di sini yang atas X-nya itu 1, yang bawah X-nya itu min 1. Nah, sekarang ini duanya turun. Duanya turun ya. Ini kita langkahnya hampir sama, ini dikali. Yang ini juga kita kali. Oke, yang 2 dikali min 1 kita simpannya di bawah. Jadi kalau misalnya kita kali yang bawah, simpan di bawah. Kalau kalinya dengan yang atas, simpannya di atas. Oke, jadi 2 kali 1 itu kan 2 ya. Nah, ininya rumusnya tambah, sama aja kayak Horner. Sekarang kita jumlahin lagi ya. Min 5, min 2 dijumlahin min 7. Sama, min 7 kali min 1, 7, simpen bawah. Min 7 kali 1, 7, simpen di atas. Min 7 kali 1, min 7 ya. Maaf. Nah, ini kita jumlahin ya. 3 tambah 2 tambah 7 jadi 12. Min 9 tambah min 7 berarti min 16. Oke, setelah sudah keisi semua, untuk Kino Horner itu sisanya selalu 2 yang paling belakang. Kalau Horner kan 1 ya, 1 yang paling belakang. Nah, sisanya itu bentuknya itu AX plus B. Oke, jadi A-nya itu si 12, B-nya itu min 16. Jadi kita tulis sisanya itu 12, X min 16. Nah, kalau untuk hasilnya itu otomatis sisa yang depannya ya, ini 2 min 7. Oke, tadi soalnya itu kan 2X pangkat 3 ya. Pembaginya itu X kuadrat. Berarti kan emang kalau kita bagi hasilnya bakal X ya di sini ya. Nah, berarti ini ditulisnya 2X, ya ini tinggal turun jadi min 7. Nah, ini hasilnya. Sama ya jawabannya ya. Oke, jadi ini udah dalam bentuk rapihnya, sudah kita tulis ya. Oke, jadi bisa dipahami dulu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita masuk ke poin yang baru. Oke, jadi video yang pertama itu ya, yang sudah dikumpulkan tugasnya itu kan kita membahas tentang fungsi polinomial. Nah, sekarang yang kita bahas adalah teorema sisa bagian yang B. Oke, jadi di sini jika Px bagi Gx, maka Px sama dengan Gx kali Hx ditambah Sx. Jadi Px itu apa? Fungsi polinomialnya. Gx itu pembaginya. Hx itu hasil baginya. Sx itu sisanya. Oke, nah sekarang ini maksudnya apa nih ya yang dalam kurung? Seperti contoh yang sebelumnya ya, kita pernah bahas kalau misalnya kita punya 5 dibagi 3, ini kan berarti 5 itu sebagai Px-nya. Oke, ini 3 sebagai Gx-nya ya, pembaginya. Kan kalau kita bagi pakai cara gini ya, 5 bagi 3, berarti kan hasilnya 1. 1 kali 3, 3, ini dikurangin jadi 2. Kita berhenti ya sampai sini ya, karena udah nggak bisa membagi lagi. Nah, berarti kan ini satunya itu sebagai hasil. Hasilnya kita tulis sebagai Hx. Oke. Terus ini 2-nya itu sebagai sisa. Kita tulis Sx ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis, ini 5 itu akan sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Benar ya, 3 kali 1 kan 3 nih. Tambah 2, 5. Nah, ini semuanya berlaku ya. Jadi 3 itu apa? 3 itu tadi kan Gx. 1 itu tadi Hx. 2 itu tadi Sx. 5 itu tadi Px. Nah, jadi diperoleh Px itu akan sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx. Jadi, maksud konsepnya ini seperti itu ya. Oke, nah sekarang teorema yang kedua. Di sini, jika suku banyak Px dibagi X min K, maka sisanya adalah PK. Jadi maksudnya kan ini X min K itu ditulisnya X sama dengan K ya. Jadi untuk mencari sisa itu, di sini sama aja kayak K-nya dimasukin ke fungsi polinomialnya. Hampir sama kayak nilai ya, untuk mencari sisa. Oke, nah biasanya rumus ini digunakan untuk apa sih? Ini biasanya untuk soal yang ditanyanya itu sisa, tapi Px-nya itu nggak diketahui. Gitu. Jadi kita coba ke contoh ya.
Nah, ini ada contohnya di sini. Oke, jadi ini kelihatan ya, ini PX-nya itu tidak diketahui PX-nya apa. Nah, ini cuma ada catatan dulu ya sebelumnya. Catatannya itu, kalau misalnya nih, si pembaginya itu adalah AX plus B, jadi pangkat 1, maka sisanya itu pasti berupa konstanta. Jadi berupa angka ya. Oke, kan namanya juga Horner ya. Kalau Horner itu pasti sisanya kan 1 yang di belakang, jadi emang angka biasa. Nah, kalau misalnya GX-nya itu bentuknya pangkat 2, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C, seperti yang cara Fino-Horner, maka ini sisanya pasti bentuknya PX tambah Q. Jadi PX tambah Q ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang gimana kalau GX-nya itu ternyata pangkat 3, berarti tinggal turun lagi. Sisanya berarti PX kuadrat tambah QX tambah R. Dan seterusnya ya, berarti kalau misalnya GX-nya itu AX pangkat 4, berarti SX-nya bakal dimulai dari PX pangkat 3. Paham ya? Oke, sekarang kita coba ke contoh. Di sini ada cukup banyak PX, jadi PX-nya nggak dikasih tahu ya. Kalau kita bagi dengan X plus 1, sisanya 10. Oke, kita tulis aja ya di kertas yang baru. Jadi ini ada PX, kalau dibagi X plus 1, itu sisanya 10. Oke, kemudian kalau PX-nya dibagi dengan X min 2, sisanya 13. Jadi kalau PX-nya dibagi X min 2, ini sisanya 13. Nah, pertanyaannya itu berapakah sisanya jika PX itu dibagi dengan X kuadrat min X min 2? Jadi yang ditanya itu, kalau kita bagi dengan X kuadrat min X min 2, sisanya akan berapa? Oke, kan kalau misalnya kita pakai cara Horner atau Fino-Horner, ini nggak bisa ya, karena kan PX-nya nggak ada nih. Nah, berarti kita pakai konsep yang tadi teorema sisa ya. Jadi kita tulis, kan teorema sisa itu tadi PX sama dengan GX dikali HX ditambah SX. Oke, dari diketahui pertama dulu ya yang ini ya. Ini kan 10 sebagai SX-nya nih. Nah, ini 13 juga sebagai SX-nya. Ini untuk X sama dengan min 1, yang ini untuk X sama dengan 2. Nah, berarti kalau misalnya kita masukkan satu-satu ya, misalkan yang ini dulu. Berarti ini kita tulis P min 1. Pakai konsep yang ini ya. Kenapa min 1? Tadi karena X-nya itu kalau plus 1 jadi min 1. Oke, ini akan sama dengan GX. GX-nya kan berarti X plus 1 nih. Oke, HX-nya nggak tahu apa. SX-nya itu si ini, si 10. Oke, si 10. Nah, karena min 1 itu X, berarti kan kita masukin ke sini nih, min 1. Jadi kita tulislah ini min 1 tambah 1 kali H min 1 tambah 10. Otomatis ini min 1 tambah 1 jadi 0 ya. 0 kali berapapun kan pasti 0. Jadi makanya ini nggak perlu tahu berapa. Otomatis saya tinggal 10-nya aja. Jadi kita bisa tulis ini P min 1 sama dengan 10. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua sama ya, yang ini. Oke, ini bisa lebih cepat lagi caranya. Jadi kita bisa pakai teorema yang keduanya, yang ini. Kita pita ya. Oke, kita lihat yang keduanya itu PX dibagi X min K, maka sisanya itu adalah PK. K itu karena X min K, berarti X sama dengan K ya. Oke, karena tadi ada keterangan nih, sisanya itu adalah PK. Untuk yang kedua, biar bisa cepat ya, jadi ini K-nya itu kan 2. Sisanya 13. Ya berarti langsung aja nih yang kedua mah. Jadi langsung aja untuk yang kedua kita tulis PK, K-nya itu 2 ya, akan sama dengan 13. Jadi bisa langsung pakai konsep yang kedua ya, biar langsung. Jadi tadi P min 1 sama dengan 10, pakai konsep yang pertama. P2 sama dengan 13 pakai konsep yang kedua. Nanti sebenarnya bebas ya, mau dua-duanya pakai konsep yang kedua juga boleh. Oke,
Nah, dari sini kita sudah dapat nih, ada P-1 dengan P2. Ini kita kotakin dulu ya. Oke, sekarang ini pertanyaannya, kalau PX dibagi X kuadrat min X min 2, ini sisanya berapa? Nah, sekarang kita pakai konsep yang pertama dulu ya. Jadi ini PX, GX-nya kita ganti, berarti jadi X kuadrat min X min 2. Ini HX tetap, sisanya yang ditanyakan ya. Nah, cuman ingat nih, tadi konsep yang sebelumnya yang ini, makanya ini harus ingat-ingat ya, kalau GX-nya itu AX kuadrat plus BX plus C, maka sisanya itu adalah PX plus Q. Jadi ini bisa langsung kita tulis ya. Sisanya itu bisa kita tulis dalam bentuk PX plus Q. Oke, nanti berarti kita harus cari nih P-nya berapa, Q-nya berapa, supaya tahu jawabannya apa ya. Nah, sekarang ini kita faktorin. Dapatnya apa? Dapatnya X min 2 dengan X plus 1 ya. Ini tetap HX, ini tetap PX tambah Q. Oke, dari sini ternyata kan nih dapat nih X-nya itu 2 sama X-nya itu min 1. Oke, jadi kita masukkan satu-satu. Sekarang kalau P2 dulu gimana? Kalau P2, ini kan otomatis 2 kurangin 2 ya, berarti kan 0. 2 tambah 1 ya 3. Ini kali H2. Ditambah ini P kali 2, 2P tambah Q. Jadi sebenarnya ini kalau kita masukkan X-nya 2, ini pasti 0 yang sepanjang ini ya. Jadi bolehlah kita langsung tulis aja 2P tambah Q sama dengan P2. Oke. Sekarang yang P min 1. Nah, ini bisa langsung ya, karena udah paham. Min 1 kalau masukin sini kan pasti 0 nih. Ya berarti udah aja nih 0. Berarti tinggal ngambil belakangnya. X-nya kita ganti min 1. Jadinya min P ditambah Q. Oke, jadi ini bisa kita tulis min P tambah Q sama dengan P min 1. Sampai sini semoga paham ya. Nah, ini P2 tadi udah diketahui, makanya ini kita kasih kotak ya. P2 itu ternyata jawabannya 13. Berarti ini sama dengan 13. Sama dengan 13. Terus yang P-1 jawabannya 10. Berarti ini sama dengan 10. Nah, jadi nanti ada persamaan pertama sama persamaan kedua. Nah, ini tinggal dieliminasi. Oke, kita pindah ke sini ya, yang sudah bentuk rapihnya. Ini sudah dalam bentuk rapihnya. Oke, tadi kita dapat dua persamaan ya. Ada yang min P tambah Q sama dengan 10. Ada yang 2P tambah Q sama dengan 13. Nah, ini dari dua persamaan ini udah tinggal eliminasi aja. Jadi ini kita kurang aja ya biar Q-nya habis. Jadi min 3P. Yang ini jadi min 3. Otomatis P-nya 1. Nah, P-nya 1 masukinlah salah satu. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Ibu masukin ke yang atas ya. Berarti P-nya kita ganti 1. Ini min 1 tambah Q. Min 1 pindah ruas jadi plus 1, jadi 10 tambah 1, jadi Q-nya itu 11. Nah, karena P-nya dapat 1, Q-nya dapat 11, tadi sisanya itu kan bentuknya PX plus Q. Ya, berarti tinggal masukin aja nih, P-nya ganti 1, Q-nya ganti 11, jadi sisanya itu adalah X plus 11. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya masih belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Kalau masih belum paham juga bisa tanya di komen YouTube-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.